Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu kita pada hari ini adalah Minggu Palmarum atau Daun Palem dengan tema Yesus Kristus adalah Tuhan. Sebelum kita masuk ibadah pada sore hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 2 ayat 1 tambah ayat 4. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak, karena sakit hati mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Tetapi kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku, masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku Tuhan. Janganlah membiarkan aku mendapat malu, sebab aku berseru kepadamu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, Allah yang Maha Kasih kepada semua manusia, Engkau telah memberikan anak-Mu yang tunggal untuk memikul dosa kami melalui kematian-Nya di salib. Teguhkanlah hati kami untuk sungguh-sungguh meyakini pengampunan dosa yang Engkau anugerahkan di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami, sehingga kami senantiasa berpegang pada pengharapan yang kokoh akan belas kasih-Mu yang tak berkesudahan. Di dalam nama anak-Mu yang terkasih, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 417 ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Palmarum diambil dari Mazmur 31 ayat 9 sampai dengan ayat 16. Marilah kita baca secara bergantian di ayat terakhir atau ayat 16 kita baca bersama. Mazmur 31 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-16. Dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati. Mengidaplah mataku, meranalah jiwa dan tubuhku. Sebab hidupku habis dalam duka, dan tahun-tahun umurku dalam keluh kesah. Kekuatanku merosot karena sengsaraku, dan tulang-tulangku menjadi lemah. Di hadapan semua lawanku, aku tercela, menakutkan bagi tetangga-tetanggaku, dan menjadi kejutan bagi kenalan-kenalanku. Mereka yang melihat aku di jalan lari daripadaku. Aku telah hilang dari ingatan seperti orang mati, tetapi menjadi seperti barang yang pecah. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Masa hidupku ada dalam tangan-Mu. Lepaskanlah aku dari tangan musuh-musuhku dan orang-orang yang mengejar aku. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, memeliharanya serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi Pertolongan-Mu. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu,
pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau tak memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Engkau jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Engkau pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau tak memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau tak memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini mari kita datang ke hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan dosa dan kesalahan yang kita perbuat selama ini. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa dalam hati masing-masing. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah
di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 23 ayat 1. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya, Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaanmu, namamu kami puji untuk selama-lamanya. Firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru pada Minggu Palmarum diambil dari Roma 10 ayat 9 sampai dengan ayat 11. Begini firman Tuhan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati yang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 405 ayat 1 tambah ayat 3. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh. Sukacitaku tetap dalam-Mu, rasa surgawi Engkau rasaku. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 355, ayat 1 sampai dengan ayat 3. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat bakal. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Tunggu nanti kita akan senang, bebas dosa pun tenang, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu kira benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai marilah damai. Tunggu nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Jangan kau lupa ingat tetap perintah kasih-Nya penuh jiwa. Mari dengar lembut suaranya, anakku datanglah. Tunggu nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tenang, bersama Yesus dalam terang di rumah yang kekal. Marilah kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu, itulah menyertai hati dan pikiranmu di dalam mendengar, menghayati, memberlakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, terambil dari suratnya Paulus ke Filipi 2 ayat 5 hingga 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba,
dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita masuk di dalam Minggu Palmarum atau daun palem. Hanya kita tidak ada membawa daun palem ya. Di gereja-gereja yang lain mereka memperlihatkan ada daun palem di tangan mereka. Tapi tidak mengapa. Intinya adalah Yesus masuk ke Yerusalem dengan kerendahan hati, dengan menaiki bukan kuda tapi keledai. Saudara, Paulus di dalam suratnya ini, Paulus menyatakan sesuatu yang asing, sesuatu yang lain daripada yang lain. Kalau kita membaca saudara kitab Filipi ini, dia berkata, rejoice in the Lord always. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Mengapa kita sebut saudara lain daripada yang lain? Bukan berarti Paulus tidak ada lagi hambatan, tantangan. Bukan berarti di jemaat itu tidak ada lagi konflik. Ada saudara, tapi tidak mengurangi semangatnya bersaksi perlunya bersukacita. Bersukacita, bahkan bersukacitalah di dalam segala hal. Saudara, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Kenapa Paulus ya bisa mengatakan bersukacita? Karena dia berada di penjara Roma. Mengapa dia mewartakan sukacita itu? Kendati pun kehidupannya berada di dalam penjara. Kenapa Paulus mengatakan bersukacitalah di dalam segala hal? Paulus ya dalam surat yang lain dia katakan di dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Itu berarti ada selalu pengharapan di dalamnya. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, dan tapi tidak ditinggalkan. Kami dihempaskan. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Inilah
kesaksian Paulus di dalam pelayanan, di dalam menghadapi jemaat itu, di dalam 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 9. Selalu menunjukkan adanya pengharapan kendati pun di dalam kesulitan. Itu saudara terjadi, itu bisa terjadi adalah karena Paulus berada di dalam Kristus. Paulus bersama dengan Kristus karena pertolongan Tuhan terhadap diri Paulus, sehingga dia mampu berkata dan menyaksikan, bersukacitalah. Saudara, identitas seorang yang percaya ini bisa menjadi kekuatan bagi kita. Bersukacitalah, eksislah di dalam kehidupan kita dalam memperlihatkan sukacita yang luar biasa. Saudara, saya merenungkan ya, di dalam pembacaan tadi yang dibacakan dari Mazmur ya. Mazmur 31 ayat 9 sampai 16 itu. Ini adalah pengalaman orang beriman, pengalaman Daud. Di ayat 9 sampai ayat 14 diperlihatkan kepada dunia, diperlihatkan kepada kita bahwa begitu berat tantangan-tantangan, begitu hebat, mengerikan apa yang dihadapinya. Banyak berbisik-bisik, banyak yang berbisik-bisik, banyak yang bermufakat untuk mencelakakan Daud. Bahkan mau mencabut nyawanya, saudara. Itu disaksikan oleh Daud. Mau mencabut nyawanya. Tetapi ada keyakinan, ada iman dan percaya. Tetapi aku percaya. Tetapi aku percaya. Ayat 15. Tetapi aku percaya. Ini menjadi konklusi, ini menjadi kesimpulan di dalam hidupnya. Kendati pun tantangan, hambatan, gangguan, menyesak, berbisik-bisik orang lain terhadapnya, dan juga bermufakat untuk mencelakakan dia. Dia tidak takut, dia meyakini. Tetapi inilah kesimpulan saudara. Tetapi aku kepadamu aku percaya, Engkaulah Allahku. Sungguh luar biasa kesaksian seperti itu. Kendati pun kesulitan menghadang, penderitaan di sana sini, tetapi aku percaya. Tapi aku kepadamu aku percaya, Engkaulah Allahku. Sama seperti kesaksian Joshua ya, di dalam Joshua 24 ayat 15c itu. Tetapi aku dan seisi rumahku akan menyembah Allah. Tidak persoalan apa yang disembah orang lain, tidak persoalan tantangan yang dihadapinya, tetapi aku dan seisi rumahku menyembah Allah. Persis sekali seperti ungkapan Daud ini, aku kepadamulah aku percaya, Engkau adalah Allahku, Engkaulah Rajaku. Saudara, tema khotbah kita hari ini, tema khotbah kita hari ini yaitu Yesus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Penyebutan ini saudara, kalau pada zaman mula-mula, pada zaman
awal orang Kristen pada awalnya, saudara, ungkapan Yesus Kristus adalah Tuhan adalah mengandung resiko. Karena apa? Saat itu bukan Yesus adalah Tuhan, bukan Yesus Kristus adalah Tuhan, tetapi Tuhan itu, Allah itu adalah kaisar. Di dalam abad pertama, saudara, kaisar di pemerintahan Roma mengaku diri, mengklaim diri adalah Tuhan dan Allah. Dominus et Deus. Dominus et Deus. Karena itu manakala orang lain berkata, Yesus adalah Tuhan, Tuhan Yesus adalah Allah, Yesus Kristus adalah Tuhan, itu mengandung resiko. Bisa dengan pengakuan itu sendiri seseorang dapat dipersalahkan, seseorang dapat dipancung, seseorang dapat dikucilkan di dalam hidupnya. Misalnya, saudara, kita mengingat sejarah gereja mula-mula pada abad pertama. Ada namanya Kaisar Domitianus. Kaisar Domitianus yang mengaku dirinya adalah Deus, Dominus et Deus, Tuhan dan Allah. Akulah bukan hanya kaisar, akulah Tuhan dan Allah. Tetapi kendati pun pengumuman itu diadakan atau ada, tetapi orang-orang percaya, misalnya Yohanes Rasul itu dikucilkan karena tidak mau mengaku kaisar adalah Tuhan. Dan banyak lagi, saudara, orang-orang yang tidak mengaku kaisar adalah Tuhan. Paulus ini ketika di dalam hidupnya dia juga dipotong lehernya, saudara, karena tidak mengakui kaisar itu adalah Tuhan. Begitulah beratnya mengaku Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah pada saat itu. Tetapi kendati pun berat, kendati pun pengalaman-pengalaman pahit, dibuang, disiksa, bahkan ada ditebas, tetapi iman kepada Yesus terus mengalir, terus nyata di dalam hidupnya hingga saat ini. Yesus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan. Pengakuan ini menjadi himne pujian-pujian di gereja-gereja. Yesus adalah Tuhan. Memang, saudara, Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagi kita gampang sekali. Sepertinya tidak ada masalah di situ. Tidak seperti pada abad-abad pertama. Dengan pengakuan seperti itu mereka siap dibunuh. Karena yang mengaku diri adalah Tuhan dan Allah adalah kaisar. Tetapi orang percaya, teguh, kuat, tidak menerima kaisar itu adalah Tuhannya, tetapi Yesus Kristus adalah Tuhan. Tuhannya, Tuhan kita hingga saat ini. Hodo rajaku, hodo Tuhanku. Pengakuan-pengakuan seperti itu adalah pengakuan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Saudara, kendati pun tidak ada tantangan dengan mengaku itu. Misalnya kita di sini semuanya kita bebas mengakukan Yesus Kristus adalah Tuhan.
Tapi apa maknanya bagi kita saat ini yang mengaku Yesus adalah Tuhan? Tentu sebagai pengikut Kristus yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan, keselamatan itu adalah di dalam Tuhan. Bahkan seperti yang di dalam Kisah Rasul, dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 itu, tidak ada keselamatan, tidak ada keselamatan di luar Yesus. Itu adalah komitmen, itu adalah pengakuan yang luar biasa. Tidak ada keselamatan di luar Yesus. Orang yang mengaku seperti itu bukan hanya perlu mengaku secara mulut, bukan hanya knowing, bukan hanya pengetahuan mengaku Yesus adalah Tuhan, tetapi pengakuan seperti itu harus di follow up, harus diwujud nyatakan di dalam kepercayaan, di dalam dan dalam tindakan. Iman tanpa perbuatan adalah nol. Iman tanpa perbuatan adalah zong, tidak berguna. Demikian halnya saudara yang mengaku Yesus adalah Kristus. Dia perlihatkan di dalam kehidupannya sehari-hari. Identitas kehidupan orang yang mengaku Yesus adalah Tuhan dapat kita perlihatkan di dalam hidup, dapat kita perlihatkan di dalam hubungan kita dengan orang lain, dengan masyarakat, dengan publik. Bagaimana saudara identitas kita itu, identitas yang mengaku itu, mengaku Kristus adalah Tuhan, Yesus adalah Kristus adalah Tuhan. Mari kita perlihatkan di dalam hidup kita seperti yang disebut di dalam firman ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Hendaknya perkataan dan sikap keteladanan yang diperlihatkan oleh Yesus juga menjadi keteladanan dan sikap kita. Hidupmu, hendaklah hidup kita hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Saya kira ini misalnya komitmen ini yang dapat kita perlihatkan di dalam hidup kita sebagai komunitas seorang percaya. Saudara, itu sangat berharga sekali, yaitu ada pikiran, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Hendaknya pikiran kita, perasaan kita dipengaruhi atau diisi oleh kehendak Kristus. Kemudian saudara, tanda identitas sebagai orang yang mengaku Yesus itu adalah Tuhan harus diperlihatkan di dalam kehidupan itu. Sikap Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 6, saudara. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Saudara, sikap Yesus ini yaitu mengambil rupa Allah, memakai rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan itu dengan
dengan dianggap sebagai milik yang harus dipertahankan. Apa artinya itu, saudara? Artinya, saudara, bahwa hidup kita sekalipun kita memiliki sesuatu, kendati pun memiliki harta, kekayaan, kemampuan hebat, tapi kehebatan kita itu tidak boleh kita pertahankan dengan cara untuk menganggap remeh orang lain. Menarik sekali, dalam sekali kalau dikatakan rupa dengan kesetaraan, rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Rupa Allah, rupa di dalam bahasa Yunani adalah morpe. Morpe di sini disebut. Kendati pun ada kata yang lain, skema, tapi yang dipakai bukan skema. Karena kalau skema itu adalah rupa yang bentuk lahiriah saja, sementara saja dan berubah-ubah. Rupa dalam arti skema itu saya gambarkan, saya lukiskan di dalam hidup saya. Kalau rupa saya, rupa saya, kalau ketika anak-anak kecil, wajah saya seperti anak kecil, culun. Ya seorang anak kecil lah, bebas untuk berkata apa saja. Tetapi beranjak ke dewasa, beranjak remaja, dewasa, wajah saya, cara berpikir saya berubah. Demikian juga beranjak sampai kepada orang tua, bahkan beranjak kepada lansia, itu berubah. Itulah yang disebut dengan skema. Rupa dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi. Tetapi rupa Allah di dalam artian morpe tidak pernah berubah. Tidak pernah berubah. Hakikatnya, esensinya atau kodrat batinnya adalah hakiki dan tidak pernah berubah. Demikianlah rupa Allah di dalam Yesus itu tidak pernah berubah, tidak pernah bersifat sementara, tapi kekal untuk menyelamatkan kita semuanya. Saudara, kemudian di sini disebutkan melainkan mengosongkan diri sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Pengosongan diri, kenosis, mengosongkan diri, saudara. Sama seperti cangkir, mengosongkan diri, dikosongkan, ditumpahkan dirinya, tetapi gelas itu tetap. Demikian juga Kristus mengosongkan dirinya untuk menyelamatkan banyak orang yang percaya. Mengambil rupa budak, rupa budak Zabolon, ya. Berarti Yesus itu sepertinya mengambil rupa hamba yang menghamba. Artinya, saudara, menghamba, taat sampai akhir. Yesus Kristus taat sampai akhir, bahkan taat sampai di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ada perkataan, kita ingat, saudara, perkataan Yesus di kayu salib, Eli, Eli, lama sabachthani. Tuhanku, Allahku, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Perkataan kesedihan, tetapi memperlihatkan keutuhan, memperlihatkan kesetiaannya kepada Bapa. Kendati pun penderitaan yang dialami nyata, bahwa salib
salib itu menerpa dia, tetapi kasihnya kepada Allah tidak pernah berubah. Kesetiaannya kepada Allah tetap nyata di dalam hidupnya. Karena itu tindakan mengosongkan diri ini adalah tindakan merendahkan diri, tindakan merendahkan diri, taat sampai mati. Saudara, ketaatan Yesus itu inilah menjadi sukacita bagi kita. Ketaatan Yesus dan juga ketaatan Paulus dan ketaatan kita kepada Kristus di dalam hidup ini, inilah membuat kita berbahagia, membuat kita bersukacita di dalam kehidupan kita. Karena itu ungkapan yang pertama itu, rejoice in the Lord always. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Rejoice in the Lord always. Berbuah manislah, berdampaklah hidup kita di dalam kehidupan ini. Manakala kita menghadapi tantangan, kesulitan sekalipun, hiduplah hidup yang berdampak, hidup yang berbuah, dan itu menjadi kesaksian kepada orang lain. Kalau Allah meninggikan Yesus, ketaatan Yesus tidak percuma. Demikian juga ketaatan kita kepada Allah tidak percuma. Kita ditinggikan, dan nama kita ditinggikan sama seperti nama Yesus ditinggikan dan diberi nama di atas segala nama. Saudara, apa yang boleh kita refleksikan melalui firman ini? Kita sudah mengimani bahwa karya Yesus nyata, setia sampai mati, mengosongkan diri, merendahkan diri, sehingga lewat sikap seperti itu orang lain menjadi selamat. Yesus Kristus adalah Tuhan. Inilah menjadi pengakuan kita. Inilah menjadi kekuatan bagi kita. Kendati pun ada kesulitan, ada kendala, ada sakit penyakit, aku berkata, Hodo Rajaku, Engkaulah Tuhanku, Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan aku. Di dalam dunia digital saat ini, dalam era digital saat ini, saudara, banyak sekali orang terjebak hanya mengejar adanya pengakuan atau prestise yang dapat dimiliki orang lain, dapat terlihat misalnya di medsos, mengaku dirinya beginilah, tetapi kenyataannya bukan seperti itu. Orang ada yang mengaku ya paling rohani, paling berpengaruh lah di dalam kehidupan, di dalam medsos, tetapi itu adalah tipu muslihat. Misalnya dia menyebut, ya aku dapat membantu, aku dapat menolong, tetapi semuanya adalah tipu muslihat. Bukan seperti itu yang diharapkan orang yang berdampak, tetapi berdampak kebaikan. Berdampak kebaikan menjadi tujuan visi bagi kita. Media sosial saat ini, saudara, media sosial membentuk namanya budaya
yang budaya penampilan ya. Budaya penampilan. Karena itu ada ungkapan 7 kali 7 sama dengan 49. Setuju tidak setuju, yang penting penampilan. Itulah yang nyata sekali di dalam medsos, di dalam budaya seperti itu. Yang dipentingkan adalah penampilan. Makanya kalau di medsos itu bukan wajahnya yang diperlihatkan ya. Diperlihatkan wajahnya seperti bintang film, atau wajahnya diperlihatkan yang mengerikan. Itu adalah bohong, saudara. Tidak menampilkan apa adanya. Karena itu, saudara, identitas kita, identitas yang telah mengaku dan telah menerima penebusan Yesus Kristus, jauhlah hidupmu menekankan penampilan, jauhlah hidupmu dan menekankan pencitraan, tapi identitas kita adalah pengikut Kristus yang memberi dampak yang bagus, dampak yang berguna kepada orang lain. Sehingga orang lain terpengaruh, orang lain mengaku, sehingga orang lain bertekuk lutut, orang lain menyembah, lidah mereka mengaku Yesus adalah Tuhan. Itulah peranan kita, saudara, di dunia ini. Itulah peranan kita yang diharapkan kepada kita. Kita menjadi terang dan garam dunia. Karena itu, bersukacitalah saudara, bersukacitalah kita di dalam Tuhan, kendati pun mengalami banyak tantangan. Jauhlah dari kita, saudara, yaitu tinggi hati, GR. Apa itu GR? Ginjang roha. Karena bukan itu yang dirindukan dari kita, tapi serep niroha. Serep niroha untuk membawa orang lain dekat kepada Yesus. Karena itu, saudara, mari orang yang telah mengaku Yesus adalah Tuhan, baca apa yang disebutkan oleh penatua kita tadi, Roma 9 sampai 11. Mari kita baca itu, saudara. Roma 9, Roma 10 ayat 9 sampai 11. 1, 2, ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Praise the Lord. Dengan mengaku Yesus adalah Tuhan, kita sudah diselamatkan. Dan ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena ini menjadi berita kabar baik yang sangat luar biasa, saudara-saudara. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Bangkitlah semangat kita, saudara. Bangkitlah iman kepercayaan kita. Karena kalau kita percaya, barang siapa yang berseru Yesus adalah Tuhan tidak akan dipermalukan. Biarlah, saudara, perbuatan kita, pekerjaan kita, studi kita dapat berdampak untuk orang lain. Dan dampaknya itu misalnya apa yang kita lakukan berdampak, berbuah manis, sehingga nyatalah kemuliaan Allah. Nyata kemuliaan Allah.
Mari saudara baca 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu. Lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Apa yang mau kita lakukan, saudara-saudara? Untuk kemuliaan Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati studi kita, atau walaupun kita menghadapi sakit penyakit pergumulan, tetapi nyatalah orang yang mengaku Yesus itu tidak dipermalukan, bahkan disebutkan dia telah selamat. Karena selamat itu kita terima dari Yesus, mari kita edarkan, mari kita suburkan, mari kita katakan kepada orang lain lewat tindakan, Yesus adalah Tuhan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sadar di dalam hidup ini kami bisa saja tergoda dengan kemajuan-kemajuan zaman yang berakibat negatif, yang mementingkan pencitraan, mementingkan penampilan saja. Tapi kami yakin Tuhan, pakailah berapa ratus orang yang hadir di sini, pakailah diri kami, hati kami untuk memperkenalkan Engkau, sehingga orang di sekitar kami, orang melihat Yesus adalah Tuhan. Demikian juga Tuhan di dalam kehidupan kami, mampukan kami untuk itu. Berikan semangat yang membara, semangat yang berkobar-kobar untuk menyaksikan Engkau adalah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah kesaksian, berkatilah pekerjaan kami menjadi sesuatu yang berharga, berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun yang kami lakukan di dalam hidup kami, apapun yang situasi yang kami alami dalam hidup kami lakukan itu demi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari menyambut firman Tuhan dan memuji Tuhan. Nama Yesus termulia di atas segala nama. Ada di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia
menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Oh, puji namanya, terpuji namanya, ku puji, ku sembah Raja alam semesta. Tuhan pakailah diriku menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Saudara, tiba saatnya kita akan memberi kurban persembahan syukur. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Kita mengumpulkan persembahan kita.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini, berkati dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan di jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan di seluruh dunia ini lewat kasih, keadilan, dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.